Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nailul Wafa dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi struktur kota yang dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori konsentris, teori sektor, dan teori pusat kegiatan. Yang pertama ada gambar teori konsentris, yaitu merupakan teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh Ernst W. Burgert. Berikut ada 5 zona wilayah perkotaan. Yang pertama itu ada zona pusat kegiatan, merupakan pusat kegiatan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua itu ada zona peralihan, merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat industri perkantoran. Yang ketiga itu ada zona perumahan para pekerja, merupakan zona yang banyak ditempatkan oleh para pekerja pabrik dan industri. Dan yang keempat itu ada zona permukiman yang lebih baik, yaitu merupakan zona yang penduduknya mempunyai ekonomi yang stabil. Dan yang kelima itu ada zona para pengelaju, yaitu merupakan zona yang muncul akibat permukiman yang berkualitas. Dan yang kedua, dari gambar kedua ini ada teori sektor, yaitu merupakan teori hasil penelitian yang mengenai pola-pola sewa rumah tinggal yang dikemukakan oleh Homer Holt. Berikut 5 zona wilayahnya, yaitu yang pertama ada zona pusat daerah kegiatan, yang merupakan pusat perkotaan besar. Yang kedua itu ada zona terdapat grosir dan manufaktur yang disebut juga pasar sentral. Dan yang ketiga itu ada zona pemukiman kelas rendah, yang merupakan permukiman yang memiliki zona rendah. Dan yang keempat itu ada zona permukiman kelas menengah, yaitu yang merupakan permukiman yang memiliki ekonomi lumayan baik. Dan yang kelima itu ada zona pemukiman kelas tinggi, yang merupakan pemukiman yang memiliki ekonomi yang tinggi. Dan di gambar teori yang ketiga ini ada pusat kegiatan banyak, merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan ada beberapa inti yang terpisah. Berikut ada 9 zona wilayahnya. Zona pertama itu ada pusat kota atau CBD. Zona yang kedua itu ada daerah grosir dan manufaktur, digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Zona ketiga itu ada permukiman kelas rendah, digunakan untuk kawasan murbawisma. Dan zona yang keempat itu ada zona pemukiman kelas menengah, digunakan untuk kawasan Madya Wisma. Dan zona yang kelima itu ada zona pemukiman kelas tinggi, digunakan untuk kawasan Adi Wisma. Dan zona keenam itu ada ada daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Zona ketujuh itu ada daerah luar CBD, si pusat niaga lain di pinggiran kota. Zona ke-8 itu ada zona permukiman suburban, merupakan upah kota untuk kawasan Madya Wisma dan Adi Wisma. Dan zona terakhir yaitu daerah industri urban, merupakan upah untuk kawasan industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.